Yo, what's up guys, welcome back to Best Internet YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di paket kita sekarang udah ada aksesoris dari Keep Wireless yang bakalan oke banget nih buat iPhone kalian dan juga bakalan bisa buat Android, karena Android soon bakal support juga produk-produk dengan magnetic MagSafe kayak gitu ya. Jadi yes, langsung aja kita unboxing, kita bahas lengkap tanpa basa-basi lagi. Ini dia videonya, let's go. Oke, sedikit ngebahas yang gue tadi share di depan kenapa gue bilang Android bakalan bisa. Karena yes, sekarang udah ada standar baru yang namanya Qi 2, yang mana dia itu sistemnya kurang lebih sama dengan yang ada di MagSafe-nya iPhone ya. Jadi dia itu menggunakan magnet yang ada di belakang smartphone-nya. Jadi kalau smartphone Android atau smartphone apapun itu yang support dengan Qi 2, itu artinya dia ada magnetnya juga di belakangnya. Ada namanya MagSafe tadi. Yang kalau kita harus bilang ya Apple genius ya. Selain tadi menciptakan teknologi baru, MagSafe tadi juga menciptakan ekosistem aksesoris-aksesoris bagus. Salah satunya dari Keep Wireless tadi, dan gue pengen banget share nih ke kalian. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama ini dia Magnetic Phone Ring Grip dari Keep Wireless. Nih kodenya adalah MR Pro ya, jadi dia itu semacam iRing kalau kalian mungkin yang familiar ya, tapi ini ditempelnya cukup menggunakan magnet aja karena udah ada magnet dari si HP-nya nanti kan, si MagSafe tadi. Kita buka bareng-bareng. Oke, ini dia ada 3 warna, jadi ada warna hitam, warna purple lavender, sama ada warna kayak biru langit kayak gitu. Dan di setiap paketnya kalian juga dapetin ini guys, ada sebuah magnetic sticker, yang mana nih kalian bisa tempel ke smartphone kalian kalau smartphone kalian belum support tadi MagSafe atau Qi 2-nya ya. Kayak iPhone 11 ke bawah itu belum support MagSafe, Android juga rata-rata belum support. Kalian bisa tempel aja di sini dan juga dikasih kayak semacam guide ring-nya kayak gitu di smartphone kalian. Nah, tapi gue sendiri akan cobain langsung dengan HP yang udah support MagSafe. Jadi kita langsung aja cek. Oke, ini gue tes pakai iPhone 14 Pro Max dan casingnya Zack. Casing Zack ini juga udah support MagSafe ya, kalau kalian bisa lihat ada garisnya ini. Nah, kalau casingnya juga support magnet, kalian bisa langsung nempel ke dalamnya, dan ini juga cocok banget. Dan si magnetic ring ini sendiri juga fungsinya selain tadi ya buat jadi magnet, dia juga bisa jadi nempel kayak gitu kan. Kalian bisa putar ini 360 derajat, jadi HP-nya bisa langsung nempel di atau menjepit di tangan kalian. Dan ini juga kuat banget sih magnetnya ya, gila, mantep banget. Dan ini juga kalian bisa pakai untuk stand ya, jadi kalau kalian mau stand yang horizontal untuk nonton kayak gitu ya, ini bisa. Tapi untuk vertikal ini nggak bisa kayaknya tuh, terlalu ceper gitu, bisanya miring kayak gini mungkin. Nah, jadi kalau kalian mau paling begini guys. Ini oke juga sih kalau kalian pengen lihat vertikal, mungkin untuk nonton TikTokan gitu ya misalnya, atau Instagram ya bisa nih, ngadepnya lumayan ke muka gitu jadi. Oke sip, jadi itu tadi yang pertama, Magnetic Ring MR Pro. Ini dijual di harga Rp129.000 dan ya asik sih fungsinya, dan build quality-nya juga bagus banget. Nah, satu lagi tambahan, kalau casing kalian nggak support MagSafe tadi ya, nggak ada ring di luarnya, dia ini bisa, cuma nggak kuat gitu guys, gampang banget lepasnya gitu. Oke, yang kedua ini dia sebuah wireless charging magnetic cooler dari Keep Wireless. Ini kodenya itu adalah FW5. Dan ini sebenarnya gue pernah bahas yang versi sebelumnya, dan menurut gue ini cukup revolusioner. Karena apa? Karena sekarang kalian tuh bisa ngecas wireless dan kondisi HP kalian tetap dingin. Biasanya kan keluhan kalau kalian cas wireless tuh HP-nya cepet panas gitu ya. Nah, dengan ini bakalan bisa dingin, dan kalian bisa kayak kalau kalian gaming itu juga bisa ngejaga suhu HP kalian dengan adem sambil ngecas. Kita coba buka. Oke, sebelum dibuka, ini dia ada kode lampu putih dan lampu hijau untuk strong cooling dan cooling plus wireless charging kalau yang hijau. Dan wireless chargingnya sendiri bisa sampai 15 watt maksimum ya. Oke, jadi ini dia bentuknya ya. Premium banget sih rasanya, kayak finishing metalnya tuh bener-bener wah. Terus di belakang ini ada kipasnya ya, kalau kalian lihat ya, dan bagian luarnya ini kayak bagian kaca kayak gitu untuk nempel ke smartphone-nya. Kalian juga dapat ini semacam base. Ini tuh basisnya biar dia itu kalau kalian taruh di meja itu nggak goyang-goyang. Jadi kayak kalau kalian cas buat jadi wireless charger di meja itu juga bisa. Tapi kalau kalian mau pakai sambil kalian charging, sambil kalian main, itu juga bisa. Oke, jadi pilihannya ada salah satunya. Tuh, jadi dia nempel gini aja, langsung ngecas. Nah, kalau yang versi sebelumnya FW4 itu tuh kita tetap ada satu kabel colok ke iPhone-nya. Jadi ada 2 kabel, satu colok ke kipas, ini colok langsung ke iPhone-nya. Nah, kalau sekarang dia langsung wireless charging dari si modul ini, dan ada kipasnya juga nih. Nah, kipasnya ini nyala ya. Kelihatan nggak kali? Cuma nanti kita coba bikin close up shot-nya juga biar kalian bisa lihat. Dan ini sekarang lagi mode yang hijau. Yang hijau ini artinya dia itu bisa wireless charging sambil cooling gitu ya. Tuh, dia kedip-kedip hijau juga. Nah, kalau kalian mau ganti mode itu bisa putih ini
dia cooling doang. Dan kipasnya jadi lebih kenceng gitu guys. Oke, nah sekarang gue pengen mungkin sekalian testing sedikit ya. Kalau kita misalnya main dengan cooler ini sama tanpa coolernya. Gue tes langsung pakai game yang bisa dibilang paling berat saat ini, Genshin Impact. Oke, udah kurang lebih 15 menit ya kita main ya. Kita cek suhunya sekarang. Tuh, kalian bisa lihat tuh ya, kalau kalian pasang ini tuh udara panasnya tuh keluar lewat samping-sampingnya ini, lewat si exhaust-nya. Nah, kalau kita ukur suhunya, di sininya tuh dingin. Tapi tetap di sininya masih lumayan panas sih ya, kurang lebih sama di daerah sininya masih tetap panas. Jadi dia bantu ngademin di daerah sini aja tuh. Kalau tadi kan dia agak berasa lebih panas gitu. Dan ini coolernya sendiri kalau kita lihat nih, ya dingin banget 30. Tapi dia keluarin angin panasnya dari sini tadi. Tuh, jadi mengexhaust udara gitu ya. Dan ininya dia tetap lumayan dingin. Oke, sama satu lagi dari tadi kita main guys 15 menit, baterai jadinya berkurang cuma 1%. Karena tadi kita kan sambil ngecas pakai wireless chargingnya ini ya, dan dia tetap bikin juga suhunya lumayan adem, walaupun ya tetap menurut gua karena posisi chipsetnya iPhone tuh ada di sini, jadi ya itu tetap panasnya di sini guys, bukan di sini di tempat yang area si kipasnya nggak dinginin. Ini lebih ke daerah baterai. Kalau kalian wireless charging kan biasa baterainya tuh agak panas. Nah, dengan pakai ini baterainya juga bisa tetap adem. Yang mana artinya ya baterai kalian pasti lebih awet juga. Karena kan musuh baterai itu seperti yang gua selalu bilang adalah panas. Kalau baterai kalian semakin panas, umurnya itu akan semakin berkurang kayak gitu. So ya, sini tadi guys buat Keep FW5 ini. Overall gua lumayan happy sih. Konsepnya bener-bener bagus ya produknya. Kalau kalian yang memang suka pakai HP-nya mungkin buat sambil activity, kalian bisa langsung wireless charging aja, langsung nempel di HP-nya tanpa perlu takut HP-nya panas ya. HP-nya baterainya bakal berkurang, baterai health-nya terutama ya. Dan untuk harganya sendiri ini juga cukup oke di Rp299.000. Cuma memang kalian mesti siapin adapter chargernya lagi aja biar kalian bisa pakai si 15 watt wireless chargingnya dengan maksimal. Plus ini juga udah ada si wireless dock ya, kalau kalian mau pakai di samping tempat tidur, ini juga bakalan tetap bisa atau di meja kerja gitu. Dan ngomong di samping tempat tidur, ini next produk ini menurut gua oke banget buat kalian terutama yang pakai produk-produk Apple ecosystem atau mungkin buat ekosistem yang lain juga pasti bisa. Oke, next ini dia Keep Wireless EW50S Multifunction Wireless Charger. Jadi ini dia 3-in-1 wireless charging stand. Kalian bisa cas 3 device sekaligus ya. Dan dia juga udah dapat sebuah power bank yang compatible dengan MagSafe. Nah, seperti yang ditulis di sini ya. Ada wireless charging, wireless charge buat TWS, earphone, ada USB Type-C out juga. Dan di bawah ada lagi fitur-fiturnya, bisa di-rotate docknya, pass-through charging, dan magnetic attachment. Pass-through chargingnya apa sih? Pass-through charging ada kalau kalian colok ke power bank kalian sambil ngecas power banknya ke iPhone atau ke device ke smartphone, itu dia bakal ngecas si smartphone-nya dulu sampai penuh, baru dia ngecas power banknya. Jadi dia numpang lewat lah, nama pass-through gitu kan, numpang lewat. Oke, jadi ini dia isi dari dalam boxnya. Kalian dapat si dock chargernya, dapat power bank tadi ya, yang kapasitasnya ini sekitar 4200 mAh. Yang mana nih power banknya ditaruh di sini guys. Nah, nanti diselipin di sini, dan HP-nya kita pakai tuh ditaruh di power banknya nanti, pop gitu. Nah, jadi dia ngecasnya kayak gini. Wah, pas banget dengan ukuran iPhone 14 Pro Max ya. Nah, di bagian belakang dia itu ada tempat charger buat TWS tadi, dan sistemnya juga ada magnetic dock kayak gini. Tuh, jadi kalian bisa taruh kayak stand-nya di sini. Dan dia juga kalau HP kalian nggak support MagSafe, di depannya ini kalian dapat kayak buat dudukannya gitu guys. Jadi kalau HP kalian nggak bisa MagSafe, dia ada dudukan biasa aja tuh kayak HP dock charger gitu. Nah, kerennya lagi adalah ini dia attachment tambahan yang mana kalian bisa beli, ini terpisah ya. Ini buat Apple Watch yang mana kalian bisa colok di samping nih. Nah, ini ada plastiknya, kita buka dulu aja ya. Nah, ini ada tulisannya juga watch, dan kita tinggal colok aja di sini. Nah, Apple Watch kalian bisa dicantolin ke sini, dan desainnya sih premium banget sih ya. Ini juga baunya kalian bisa puter-puter, tapi ada stopnya gitu ya, nggak bisa puter 360 derajat terus menerus. Dan ini juga dia ada kayak semacam karet, jadi kalian bisa nempelin di meja biar dia nggak gerak-gerak. Oke, kita sudah colok. Sekarang gue pengen coba tes. Misalnya kita cas Apple Watch di samping. Oke, udah hidup. Kemudian gue ada AirPods, kita taruh di belakang ya. Tuh, langsung ngecas juga AirPods-nya di belakang. Dan terakhir iPhone di depan. Nah, langsung ngecas juga ya wireless chargingnya ya. Oke, nah untuk detail watt chargingnya, untuk si yang bagian smartphone, karena dia pakai power banknya ini bisa max out di 12 watt wireless charging. Jadi bukan full speed,
masih agak sedikit di bawahnya, jadi mungkin akan butuh waktu yang lebih lama. Cuma untuk yang bagian wireless di belakangnya ini bisa sampai 10-15 watt untuk yang AirPods, sedangkan yang si USB Type-C untuk Apple Watch ini bisa sampai 12 watt, 12 volt 1 ampere. Nah, untuk harganya, untuk si multifunction chargernya sendiri, belum termasuk si Apple Watch dock-nya itu di harga Rp699.000. Kalau tambah si modul Apple Watch chargernya itu Rp129.000 lagi. Dan ini belum termasuk chargernya ya. Kalau kalian pengen cek totalannya, bisa ada di sini. Oke, next. Jadi Keep itu selain bikin produk-produk wireless charging, wireless power bank, dan lain-lain, mereka juga ternyata bikin wireless audio. Dan ini adalah salah satunya, dan terus kita nanti bakal cekin satu lagi yang menurut gua keren. Ini ada headphone dengan kode TH30, ada 3 warna, black, warna blue, dan warna beige atau warna cream gitu ya. Kita unboxing langsung. Oke, so ini dia untuk ketiga headphone-nya. First of all, gue share dulu aja harganya, karena harganya lumayan mencengangkan sih. Ini harganya di bawah Rp200.000. Dan kalian udah dapat headphone wireless, ya udah dapat beberapa desain yang lucu-lucu juga. Dan suaranya nih yang gue penasaran, jadi kita cobain aja. Oke, jadi ini dia untuk tombol-tombolnya yang ada ya. Ada 3 tombol di sini, tombol tengah, minus, plus. Mungkin tombol powernya ada di sini. Ada lampu LED indikator nunjukin dia hidup, USB Type-C untuk ngecas si headphone-nya, dan ada 3,5 mm juga nih untuk kalian nyolokin ke komputer atau kemanapun via kabel, dan kabelnya juga udah kalian dapetin di paket penjualan ya. Yes, jadi di paket penjualan dapat kabel charger USB Type-C, dan kabelnya sendiri ini kita dapat kabel warna putih. Kalau yang warna birunya, kalau yang warna hitam kayaknya dapatnya warna hitam juga ya tadi ya. Oke, di dalam headphone-nya udah tertulis ya left dan right-nya, jadi kalian tinggal pakai aja. Oh, dan di sini ada tulisannya nih TH30 ya, sesuai dengan nama daripada si headphone-nya. Tuh langsung ada bunyi. Tododeng, bukan bunyi. The Bluetooth connect. Jadi lumayan lah ya ini ya, udah ya. Oke, kita tes langsung. Oke, sudah kita tes tadi suaranya, dan buat harganya yang di bawah 200.000 sih gua nggak bisa protes ya. Tapi ya jujur aja ini masih termasuk decent, enjoyable gitu. Nggak parah yang gimana banget menurut gua. Buat kuping gua ini masih acceptable. Dan terutama harganya juga di bawah 200.000. Mungkin kalau kalian yang pengen kasih pacar atau kasih orang yang mungkin buat iseng denger musik doang sih, menurut gue ini bakalan oke buat orang tua atau buat anak gitu ya. Masih bakalan cukup aja, dan ini juga ya kalian bisa pakai buat teleponan masih bisa karena udah ada mikrofonnya. Kalian bisa colok pakai kabel juga biar nggak pusing. Cuma memang kalau gue cek secara spek, dia ini kurangnya mungkin di bagian baterai. Jadi dia kompromi di sana dengan baterainya, katanya total itu cuma bisa bertahan 5 jam aja. Biasanya headphone itu bisa bertahan minimal 10-20 jam gitu ya, kalau yang memang harganya lumayan. Cuma ini karena harganya segitu, ya gue agak toleransi lah. Build quality wise ini cukup oke ya. Bahannya masih enak, atasnya ini juga paddingnya masih oke, nggak gitu nyekek di kuping. Cuma memang suaranya mungkin kalau gue bisa gambarin sedikit mendem, tapi masih oke gitu. Nggak jelek-jelek yang gimana, nggak parah, masih bisa gue nikmatin lah. Lagu kayak gue tes tadi, That's What I Like dari Bruno Mars. Oke, yang terakhir ini dia TWS dari Keep Wireless dengan kode DTS12. Ini Keep Wireless bikin masih dibilang sampel. Jadi secara harga masih belum tahu, tapi katanya bakalan affordable sama kayak ini produknya Keep di bagian audio ya. Pas gue cek emang TWS Keep kita pernah bahas juga itu di harga 100 ribuan, 200 ribuan paling mahal ya. Jadi kita expect ini juga bakalan harganya affordable, tapi ngasih kualitas yang bakalan oke banget buat harganya. Kita unbox. Oke, seperti yang tertulis di sini ya, Keep Wireless TWS Earphone Sample. Jadi ini masih sampel aja, belum final product. Mereka pengen kita ngecekin sambil lihat teman-teman juga bisa nilai mungkin ya kira-kira harga yang cocok berapa sih? Komen di bawah. Oke, jadi diangkat dari sini ya. Nah, ada busa-busa dan look at that. Ada 5 buah TWS warna-warni ya, jadi warna hitam, warna abu-abu beige gitu, biru, hijau, dan ungu. Dan semua pakai desain yang transparan gitu ya. Ini gue keluarin yang warna ungunya. Lucu juga, di bagian bawahnya juga semi-semi transparan gitu ya, ada tulisan-tulisannya juga. Oke, kita coba buka. Tuh, pakem juga bukanya. Nggak berasa murahan gitu ya, jadi ya pas dibuka tuh kayak pakem engselnya. Dan ini dia untuk TWS-nya. Nah, TWS-nya bentuknya kayak gini guys.
Jadi dia agak melebar ke depan dan bagian sampingnya ini matte. Jadi lumayan enak dipegang gitu ya. Jadi lumayan grippy banget. Cuma memang masih diblokir nih. Ini engsel mungkin atau stiker buat nutupin konektor baterainya biar dia nggak ngecas terus ya di dalam ya. Tapi kita buka aja nih. Oke, jadi ada indikator di bagian dalamnya ini ya. Dan tadi USB chargingnya di belakang, nandain kalau dia itu baru ngecas lagi gitu. Dari segi suara, kalau gue bisa gambarin, ini tuh hampir mirip sama headphone tadi ya. Cuma dia bassnya lebih keluar, lebih ngebulet kayak gitu. Tapi dari segi high frekuensinya dia agak kurang. Jadi kayak lebih ke bass ke medium frekuensi aja, ke mid-nya. Treble-nya kurang clean, kurang bersih, kurang crispy gitu bisa dibilang. Jadi memang ya tipikal TWS dengan sound quality yang di kelas harganya gue rasa bakalan sekira-kira kayak gitu. Jadi bass heavy, kalau kalian yang suka bass sih gue rasa ini bakalan oke-oke aja. Sambil nih gue tes untuk mikrofonnya aja kalau kalian penasaran ya. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 tes. Ini dia untuk tes mikrofon dari Keep Wireless GTS 12 Binkus. Yang pas gue tes tadi suaranya cukup jelas, ternyata cukup clear, jadi bisa banget dipakai buat teleponan ya. Kalau kalian sering pakai TWS buat teleponan, ini bisa jadi pilihan yang oke dan harganya juga nanti pasti bakalan affordable. Oke? Yes, I think itu aja buat unboxing aksesoris-aksesoris yang bakal oke banget nih buat iPhone dan juga nanti buat Android juga bakal bisa. Plus ada audio juga nih yang bakalan sangat affordable. Kalau kalian pengen check-in, link lengkapnya juga udah ada di kolom deskripsi di bawah. Yang buat gua highlight sih ini guys, 2 charger dock 3-in-1. Plus ada juga cooler nih ya, yang mana kalau kalian gaming bakalan oke. Tapi yang 3-in-1 ini sih buat kalian yang cari yang pakai ekosistem Apple ini bakalan ngebantu banget. Harganya juga tergolong oke. Cuma memang kalian mesti siapin charger tambahan yang sampai 30 watt ya. Karena kan buat ngecas banyak device ini perlu charger yang lumayan kencang juga. Dan ya, kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar produk-produk ini, kita diskusi lagi langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke Best Tech YouTube channel. Hidupin notification-nya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, kalian bisa cek aja langsung 2 video lain yang mungkin kalian tertarik, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!